Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 990. Selain senjata tertinggi yang berada di tangan setiap penguasa tingkat tertinggi, senjata kekaisaran tertinggi sudah merupakan harta paling puncak yang dapat dimiliki. Seorang dewa iblis tingkat 8 yang memegang senjata kekaisaran tertinggi, bahkan dapat menantang dewa iblis tingkat 9 yang biasa. Barulah pada saat ini, para anggota Sekte Agung Daluo benar-benar menyadari mengapa Gunung Wanren begitu berani dan tak menggubris mereka bahkan meskipun mereka memiliki leluhur berkekuatan dewa iblis tingkat 9. Dengan kehadiran senjata kekaisaran tertinggi, Gunung Wanren tak memiliki rasa takut sedikit pun. Sementara itu, para kekuatan besar lainnya di tempat itu pun terdiam seketika. Walaupun pembukaan lembah pembasmi iblis memang sebuah peristiwa besar, tak sampai harus membawa harta andalan sekte. Kini, dengan pemimpin Gunung Wanren, Luluo, memegang senjata kekaisaran tertinggi, dapat dikatakan ia telah memegang kekuasaan tertinggi di tempat ini. Monster pelahap dewa, turun. Dengan perintah ringan dari Luo Xiu, tubuh raksasa monster pelahap dewa pun turun dari langit, sementara semua kekuatan dari wilayah timur batasan kehampaan segera mundur. Dalam situasi seperti ini, tak satu pun berani menghalangi. Bahkan pewaris ke-8 keluarga Qin dan pasukan penunggang iblis langit, yang saat ini sedang berada di puncak kejayaan, tak berkata sepatah kata pun. Luo Xiu melompat dari kepala monster pelahap dewa dan melangkah menuju gerbang masuk lembah pembasmi iblis, dua gerbang cahaya emas yang berdiri di tengah kabut tebal, samar-samar terlihat. Dalam kondisi normal, lembah pembasmi iblis tersembunyi di dalam kehampaan ruang, dan hanya akan muncul secara tak menentu pada waktu-waktu tertentu seperti saat ini. Adapun dua gerbang cahaya di depan lembah, sudah sering dicoba untuk dibuka paksa, tapi tidak ada yang pernah berhasil, bahkan oleh Dewa Kaisar tingkat 9 sekalipun. Luluo mengikuti di belakang Luo Xiu, sementara tatapan para ahli dari berbagai kekuatan besar tampak penuh kewaspadaan. Kekuatan senjata kekaisaran tertinggi benar-benar membuat orang gentar. Lihat saja Gong Yang Chuan yang memegang senjata ilahi kelas 9, tapi masih saja tewas dalam sekejap. Itu sudah cukup menjelaskan betapa mengerikannya senjata yang dipegang Luluo. Aku tidak ingin mengulang kata-kata ini untuk kedua kalinya. Tanah bintang tempat lembah pembasmi iblis berada, mulai saat ini adalah wilayahku. Mulai hari ini, aku adalah penguasa lembah ini. Luo Xiu berdiri di depan dua gerbang cahaya emas itu, matanya dingin menyapu semua orang di sekitarnya. Kalian punya waktu 10 tarikan napas untuk meninggalkan tempat ini. Kalau tidak, kalian takkan bisa pergi sama sekali. Begitu kata-kata ini keluar, para pemimpin dari berbagai kekuatan besar langsung menunjukkan wajah muram. Kalau kalimat ini diucapkan oleh Luluo, mungkin mereka masih bisa menerimanya. Tapi siapa pemuda ini? Apa haknya mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Yang lebih membingungkan lagi, pemegang senjata kekaisaran tertinggi, Luluo, justru mengikuti pemuda ini seperti seorang bawahan setia. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda ini? Apa latar belakangnya yang begitu mengejutkan? Nama pemuda itu Luo Xiu, konon katanya adalah murid inti baru Gunung Wanren. Beberapa kekuatan besar mengetahui rumor seputar Gunung Wanren dan murid inti baru yang sedang naik daun itu. Namun justru karena itulah mereka semakin bingung. Seorang murid inti biasa bisa bersikap sebegitu angkuh. Bahkan bisa membuat Luluo tunduk seolah-olah dia adalah leluhur Gunung Wanren sendiri. Meskipun Gunung Wanren memiliki senjata kekaisaran tertinggi, tapi kalian tak boleh terlalu sombong. Ingin menguasai lembah pembasmi iblis, lihat dulu apakah seluruh kekuatan besar dari wilayah timur akan setuju. Akhirnya, pewaris ke-8 keluarga Qin tak tahan lagi dan bersuara. Begitu ia berbicara, banyak tokoh dari kekuatan besar lainnya langsung ikut mendukung, yang dikatakan pewaris ke-8 benar. Punya senjata kekaisaran tertinggi bukan berarti tak terkalahkan. Keluarga Qin punya dewa raja tingkat 9 menghancurkan Gunung Wanren itu soal sepele. Tak hanya keluarga Qin, Sekte Kemenangan Timur juga punya leluhur dewa kaisar tingkat 9 yang masih hidup. Namun semua kata-kata itu tak mendapat respons sedikit pun dari Luo Xiu. Ia sudah mengatakan sebelumnya ia tak ingin mengulang ucapan yang tidak perlu. Dewa Iblis tingkat 9 adalah eksistensi luar biasa di zaman manapun. Untuk mencapai tingkatan itu, seorang kultivator harus menembus rintangan-rintangan berat dalam jalan bela diri sesuatu yang sangat sulit. Siapapun Dewa Iblis tingkat 9, bahkan bisa mendirikan sekte suci sendiri dengan warisan yang sangat kuat dan dalam, meskipun Gunung Wanren kini memiliki senjata kekaisaran tertinggi, tapi tanpa satupun Dewa Iblis tingkat 9 yang menjaga, mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari senjata itu.
Apalagi, senjata kekaisaran tertinggi sangat menarik perhatian, bahkan Dewa Kaisar tingkat 9 pun mengidam-idamkannya. Banyak pihak merasa bahwa membuka rahasia ini sama saja dengan bunuh diri. Pada saat ini, berbagai kekuatan besar sudah menggunakan metode rahasia untuk menyebarkan berita bahwa Gunung Wanren memiliki senjata kekaisaran tertinggi. Dalam waktu singkat, pasti akan ada tokoh-tokoh luar biasa yang menyeberangi kehampaan dan tiba di tempat ini. Luo Xiu sudah bisa menebaknya tanpa harus melihat. Ia pun meletakkan kedua tangannya pada dua gerbang cahaya lembah pembasmi iblis, dan mulai mengetuk dengan irama aneh dan mendalam, seolah memuat hukum-hukum alam semesta. Sejak zaman dahulu, tak ada satupun yang berhasil membuka gerbang ini dengan paksa. Hanya jika lembah itu sendiri terbuka dan gerbang menghilang, barulah orang-orang bisa masuk untuk mencari harta karun. Pernah ada ahli formasi tingkat dewa kelas 9, bahkan dewa kaisar tingkat 9, mencoba memecahkan rahasia ini semuanya gagal. Namun apa yang terjadi sekarang membuat semua orang sangat terpana. Seorang pemuda berdiri di depan dua gerbang cahaya itu, mengetuk perlahan dengan jari-jarinya dan di permukaan gerbang muncul gelombang riak yang terlihat oleh mata telanjang. Tanda-tanda, gerbang akan terbuka. Bagaimana mungkin? Itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak semua orang, karena apa yang mereka saksikan sungguh terlalu tak masuk akal. Saat semua orang masih tertegun, dua gerbang cahaya itu menghilang, dan sosok Luo Xiu pun lenyap dalam sekejap, langsung memasuki lembah pembasmi iblis. Segera setelah itu, Luluo dan yang lainnya juga menyusul, melangkah ke tempat semula gerbang itu berada, satu demi satu menghilang dari pandangan. Tubuh raksasa makhluk monster pelahap dewa juga bergerak, kemudian lenyap tanpa jejak, membawa serta seluruh anggota klan Dewa Perang, klan Ji, serta para murid Gunung Wanren, semuanya langsung masuk ke dalam lembah pembasmi iblis. Lembah pembasmi iblis telah terbuka. Para tokoh dari berbagai kekuatan besar saling berpandangan. Peristiwa hari ini sungguh terlalu aneh. Biasanya, setiap kali lembah pembasmi iblis terbuka, semua orang akan berebut masuk. Tapi kali ini, mereka justru merasa gentar dan tak berani bertindak gegabah. Pewaris, seorang komandan pasukan penunggang iblis langit menghampiri pewaris ke-8. Lembah sudah terbuka masuk atau tidak, keputusan tetap berada di tangannya. Jangan gegabah. Tunggu hingga para leluhur tiba, kata sang pewaris sambil mengibaskan tangannya. Ia menatap tajam ke arah pintu masuk lembah pembasmi iblis dan menyeringai dingin. Dibandingkan lembah itu, senjata kekaisaran tertinggi jelas lebih bisa menggugah hati para leluhur. Kematian Gong Yang Chuan membuat Sekte Agung Daluo kembali terguncang. Begitu mendengar kabar bahwa Gunung Wanren memiliki senjata kekaisaran tertinggi, sang leluhur yang selama ini bersembunyi dalam sekte langsung keluar dari pengasingan, membelah ruang tanpa ragu dan melesat ke arah lembah pembasmi iblis. Di seluruh wilayah timur batasan kehampaan, kemunculan senjata kekaisaran tertinggi cukup untuk mengguncang setiap makhluk tua yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Dalam waktu singkat, aura luar biasa mulai meletup dari berbagai penjuru. Semua mata kini tertuju pada daratan bintang tempat lembah pembasmi iblis berada. Lembah pembasmi iblis. Begitu memasuki lembah, Luo Xiu menatap ke seluruh penjuru tanah itu. Di sini, dulu ia pernah menorehkan begitu banyak pola formasi dengan tangannya sendiri. Energi spiritual yang memenuhi udara terasa sangat kental dan murni. Lembah ini membentuk dimensi tersendiri. Ruang ini tidaklah terlalu besar, namun jauh lebih luas daripada daratan bintang di luar. Ada barisan gunung yang bergelombang, sungai yang deras mengalir, dan samudera luas yang menyimpan banyak harta karun langka. Ayo, Luo Xiu melompat ke atas kepala makhluk monster pelahap dewa dan menunjuk ke arah bagian terdalam lembah. Itu apa? Tiba-tiba, seorang murid dari klan Ji berteriak kaget, menunjuk ke satu titik hitam jauh di langit. Semakin dekat jaraknya, semakin jelas bentuknya banyak orang pun berubah wajah. Dari kejauhan tampak seperti titik kecil, namun ketika mendekat, barulah mereka sadar itu adalah seekor burung buas raksasa dengan rentang sayap hampir 1000 mil. Seluruh tubuhnya diselimuti bulu hitam mengilap, dan di kepalanya tumbuh jambul berdaging jelas seekor Raja Elang bulu hitam. Aura yang dipancarkannya begitu ganas dan mengerikan setara dengan Dewa Iblis tingkat 7. Luluo bersiap untuk bertindak, namun Luo Xiu segera mengangkat tangan menghentikannya, dan berkata dengan tenang, di dalam lembah ini hidup banyak binatang buas yang sangat kuat. Jangan membantai mereka secara sembarangan. Biarkan binatang-binatang ini menjadi ujian bagi mereka yang cocok secara kekuatan. Penatua Zhongli, serahkan Raja Elang itu padamu. Luo Xiu menoleh ke arah Zhongli Bai. Mendengar itu, Zhongli Bai segera melompat ke udara, berubah menjadi pancaran cahaya pelangi, dan langsung menuju ke arah datangnya Raja Elang bulu hitam. Di zaman dahulu kala, semua binatang buas yang dibiarkan Luo Xiu berkembang biak di dalam lembah ini adalah makhluk dengan garis keturunan istimewa. Meskipun Zhongli Bai sudah berada di puncak Dewa Iblis tingkat 7, saat bertarung dengan Raja Elang itu, ia tetap tidak mampu mengungguli bahkan bertahan pun sulit. Bulu elang itu sekeras baja suci, senjata tingkat 7 pun tak sanggup melukainya, namun Raja Elang bulu hitam ini pun memiliki kecerdasan tertentu.
Menyadari banyak manusia kuat mengawasinya dari kejauhan, ia memilih untuk tidak melanjutkan pertarungan. Dengan sekali kepakan sayap, tubuhnya berubah menjadi angin hitam dan menghilang di langit. Zhongli Bai pun kembali dengan perasaan sedikit kecewa. Namun dalam hatinya, ia mulai merenung tentang kelemahan dalam jalan kultivasinya sendiri. Luo Xiu sangat puas dengan hal ini. Makhluk buas di lembah pembasmi iblis bukan makhluk biasa, dan kehadiran mereka bisa memicu semangat para pengikutnya untuk terus maju. Petualangan mereka ke depan akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi semua orang. Raja Elang Bulu Hitam hanyalah binatang biasa di sini. Semakin dalam mereka memasuki lembah, mereka bahkan akan bertemu monster dan raja monster dengan kekuatan. Dewa Iblis tingkat 9, aura ganas mereka benar-benar menakutkan. Makhluk seperti itu jelas belum bisa ditandingi oleh pasukan Luo Xiu saat ini. Tapi Luo Xiu dapat mengendalikan seluruh formasi yang ada di lembah pembasmi iblis. Ia tidak membunuh para makhluk kuat itu, hanya mengaktifkan formasi untuk mengusir mereka. Sepanjang perjalanan, semua orang bersikap sangat berhati-hati, kecuali satu orang Laer. Ia terlihat sangat bersemangat, karena dahulu ia pernah mengikuti Sang Tuan, bahkan tinggal di lembah ini selama bertahun-tahun. Bersambung.